tersembunyi di balik lekukan lembah hijau yang mendesah pelan. Di antara gemuruh riuh rimbunnya hutan, tersembunyi sebuah elegi cerita yang abadi, mengalir dalam waktu yang tak terhingga. Menguak lembaran kisah seorang kesatria, pahlawan yang hidup dalam puisi dan legenda, tempat di mana cerita mengalir membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh dengan kepahlawanan dan cinta yang mengharu biru. Petilasan Damar Wulan, sebuah dokumenter perjalanan menelusuri jejak sang kesatria Damar Wulan, bentuk manifestasi keberanian yang membara dan ketulusan hati seluas samudera, yang kisahnya memancarkan cahaya dalam lorong-lorong sejarah peradaban di bumi Nusantara. Bersama saya, Kuni Zakiyah Ramadana. Mari menyelami dalam samudera cerita petilasan Damar Wulan, di mana setiap ombak membawa kita pada fragmen sejarah yang memukau. Di antara candi-candi yang berdiri kokoh seperti penjaga alam, kita akan menemukan serpihan kenangan, menghidupkan kembali mulai dari sejarah, legenda, hingga ritual yang masih lestari sampai saat ini. Ditemani dengan sejarawan, kita coba menggali harta karun masa silam, dengan berbagai pertanyaan yang akan menyusun mozaik yang tersebar. Damar Wulan, simbol keberanian dan kebijaksanaan, hadir dalam setiap legenda, menjadi pencerah hati dan penuntun jiwa bagi setiap generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Adik-adik semuanya yang saya banggakan, kita bersyukur pada Allah di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di petilasan Damar Wulan di
Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Jombang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudimoro kalau kita artikan, Sudi itu berkenan, Moro datang. Secara sekilas, kalau ke Sudimoro itu kayaknya orang ingin berkenan singgah di Sudimoro. Ingin datang ke Sudimoro. Tapi ada cerita, tidak seperti itu. Desa Sudimoro ini berbunyi nama Sudimoro tahun 1912. 2 tahun setelah Jombang jadi kabupaten. Karena Jombang dulu mengikut di Mojokerto. Dia jadi kabupaten Jombang tahun 2010. Desa Sudimoro keberadaannya tahun 2012. Waktu itu bupati pertama namanya Raden Mas Aryo Surodiningrat, RAA Raden Adipati Aryo Surodiningrat. Itu bupati pertama Jombang, berasal dari Tuban. Akhirnya saat itu masyarakat Bungkar mengadakan perkumpulan ingin membentuk pimpinan. Secara aklamasi Mbak Kasti ditunjuk oleh umat sebagai lurah. Sebenarnya tidak berpikiran ingin jadi lurah, tapi dengan desakan umat masyarakat akhirnya dia jalan. Setelah dia jalani, dapat timbalan dari Kanjeng Adipati Aryo Surodiningrat di Jombang di Kadipaten. Dia nggak pernah hadir sampai berjalan 2 tahun. Tiap ada undangan timbalan nggak pernah hadir, karena dia sendiri sebenarnya nggak mau jadi lurah sudah nggak. Setelah 2 tahun, insya Allah di bulan Ramadan, itu tahun 1000, berarti dia jadi lurah itu hampir bersamaan dengan Bupati Jombang. 2010 dijalani 2 tahun, 2012. Dari 2012 dia ingin berhenti jadi kepala desa, meletakkan jabatan kepala desa. Dia menghadap ke bupati tanpa ada panggilan. Niatnya cuma ingin berhenti jadi lurah. 2 tahun menghadap bupati kaget. Aku gak mengundang kamu dan kamu gak pernah datang bila saya undang. Kenapa sekarang datang? Sopo kowe? Lo lurah Bungkar. Oh, kowe sing biasa tak undang gak gelem teko. Lah kowe tak undang gak gelem teko. Saiki gak tak timbali kok teko. Kok jek sudi kowe moro nang kono? Kalimat yang dikeluarkan oleh Adipati Surodiningrat. Tak timbali gak gelem moro, gak tak timbali kok malah moro. Bahasa kasarnya setengah marah. Kok sudi kowe moro nang kono? Kok sudi kowe moro ngadep aku? Padahal dia datang ke bupati kan hajatnya ingin meletakkan jabatan. Jadi dia utarakan bahwa dia datang, jadi digaris bawah, kok sudi kowe moro? Ada kalimat itu. Dia meletakkan jabatan, insya Allah di bulan Ramadan malah itu. Setelah menghadap, dia akan mengumpulkan warga untuk menyampaikan hasil yang ketemu sama Adipati. Kalau saya tadi siang menemui bupati, saya akan berhenti jadi kepala desa. Tapi bupati marah. Sampai dia mengeluarkan kalimat, kok sudi kowe moro nang nggonku gak tak timbali. Wong tak timbali sekian kali gak pernah ada. Itu kan wujud kemarahan toh. Itu disampaikan ke warga.
Akhirnya warga kusak-kusuk runding-rundingan, ya apa ya ini? Desa ini terus dimulai gitu. Akhirnya disepakati, secara aklamasi disepakati bahwa dua dusun ini dinamakan Desa Sudimoro. Damarulan sendiri sebenarnya dia juga putra bangsawan. Dia anak dari Patih Maudoro, Patih Mojopahit. Kala itu Patih Maudoro ingin mendekatkan diri sama Sang Hyang Widi. Dia ingin meletakkan jabatan kepatihan. Waktu itu Damarulan masih kecil. Bapaknya jadi Patih, Damarulan masih kecil. Nah, karena punya anak kecil, mau ditinggal untuk mengasingkan diri, dia dititipkan ke kakeknya. Namanya Ki Ageng Palombo. Nah, konon Ki Ageng Palombo itu di sini. Karena dititipkan ke kakeknya, disuruh mendidik, suruh gula wenta, suruh melatih, suruh memberi pengarahan yang baik, diajari kesatrian. Karena Ki Ageng Palombo sendiri itu sebagai semacam resi. Jadi dia juga melatih prajurit, calon-calon prajurit Mojopahit. Dulu digembleng di sini. Konon ceritanya seperti itu. Ki Patih Maudoro lengser dari kepatihan, siapa yang menggantikan Patih Mojopahit kala itu? Namanya Patih Logender. Itu adiknya Patih Maudoro. Dengan berkembangnya Damarulan, akhirnya Patih Logender ada rasa suudon, curiga. Jangan-jangan nanti kalau sudah besar merongrong jabatan kepatihan ke saya. Akhirnya Damarulan juga diasuh oleh Patih Logender. Asal juga diasuh, tapi dia ada pemikiran seperti itu. Patih Logender punya pemeliharaan kuda 40 ekor. Damarulan disuruh memelihara kuda. Memang Damarulan istilahnya dibuat susah hidupnya, biar tidak tumbuh pemikiran untuk merongrong kepatihan yang bapaknya diberikan pada Patih Logender adiknya itu tadi. Patih Logender punya 3 anak. 1 Layang Sito, 2 Layang Kumitir, 3 Anjasmoro. Karena Damarulan itu parasnya ganteng, elok, akhirnya Anjasmoro ada rasa cinta pada Damarulan. Dengan rasa cintanya itu, Damarulan sering dikasih makan, kasih minum, diperlakukan sebagai pacar lah kasarnya. Setelah Damarulan agak dewasa, dia ke Mojopahit. Dia bekerja di kerajaan Mojopahit sebagai juru taman. Nah, sudah dewasa kala itu ke Mojopahit. Waktu itu ratunya Ratu Kencana Ungu Mojopahit. Nah, bertepatan dengan itu, yang namanya Joko Umbaran atau Minak Jinggo, Adipati Blambangan, ingin kudeta ke Mojopahit. Dalam arti kudeta, Joko Umbaran atau Minak Jinggo itu ingin merebut kekuasaan, bukan. Dia menagih janji. Karena orang tuanya Kencana Ungu dulu pernah janji dengan Joko Umbaran. Kencana Ungu tahu kalau Minak Jinggo mau istilahnya berontak ke Mojopahit, menagih janji. Akhirnya Minak Jinggo buat sayembara. Sopo sing iso ngalano Kebo Marcuet, iso ngalano Minak Jinggo,
Kalau laki masih muda, dia sanggup diperistri. Nah waktu itu kan Damarulan jadi juru taman. Dia mendengar ada berita itu, kan dung sopo gitu toh. Dung sopo sing iso ngalano iki, sopo sing melok sayembara iki akan dapat ini kan. Dia tahu, mendengar. Akhirnya dia dengan sembunyi mengikuti sayembara. Nah Damarulan berangkat ke Blambangan. Dia langsung menantang Minajinggo kalau dia ingin menghabisinya. Damarulan ketemu Minajinggo, akhirnya perang. Kalah Damarulan. Karena Minajinggo punya senjata andalan. Tapi sebelum itu senjata andalannya pun belum digunakan, Damarulan sudah kalah. Karena dia sakti. Perang lagi, kalah lagi. Lah Minajinggo punya 2 istri, namanya Waito dan Puyengan. Waito dan Puyengan ini kakak beradik, diperistri Minajinggo. Konon sampai ketemu Damarulan itu dia masih perawan kedua-duanya. Lah waktu Damarulan Cidra kalah dengan Minajinggo, Waito Puyengan mendatangi. Dia juga jatuh cinta ternyata dengan Damarulan, karena Damarulan parasnya kan indah. Dia suka dengan Damarulan. Dia mau membantu Damarulan dengan catatan, kalau sudah bisa mengalahkan Minajinggo, kami berdua harus kamu peristri. Karena Damarulan ingin menang, dia menyanggupi. Dia bilang, kalau kamu ingin mengalahkan Minajinggo tanpa menggunakan senjata andalannya, kamu tidak akan mungkin bisa menang. Karena Minajinggo punya senjata pamungkas, namanya Gada Wesi Kuning. Nah ini di tempat tertentu yang tahu cuma istrinya toh. Saat Minajinggo tidur, Gada Wesi Kuning itu dicuri sama Waito sama Puyengan. Kan 2, Waito dan Puyengan ini kakak beradik. Dicuri, dikasihkan. Sebelumnya perang kalah terus sama dia. Setelah dicurikan Gada Wesi Kuning, dikasihkan Damarulan, ganti Damarulan yang nantang. Setelah Damarulan nantang, Minajinggo menghadap Damarulan, kaget. Ternyata senjata sudah di tangan Damarulan. Apapun yang terjadi, tetap terjadi perang. Karena senjata pamungkasnya sudah dipegang Damarulan dan dia bisa terbunuh dengan senjata itu. Akhirnya perang, kalah. Sebagai bukti ke Ratu Mojopahit, apa kalau dia sudah mengalahkan Minajinggo? Kepalanya dipotong, dimasukkan kain, dibawa. Dia berjanji dengan Waito Puyengan, suatu saat kamu akan saya boyong ke Mojopahit. Dibungkuskan kain, naik. Sapa Walayang Sito sama Layang Kumitir sudah mendengar cerita itu, bahwa Minajinggo sudah terbunuh oleh Damarulan. Dia juga berusaha ingin merebut takhta itu, ingin jadi pasangannya Minajinggo Kencana Ungu. Dia pergi ke Blambangan menyegat Damarulan. Potongan kepala yang sudah dipegang Damarulan direbut oleh mereka berdua. Kenal. Akhirnya dia menghadap ke Kencana Ungu lebih dulu Seto Kumitir menghadapnya daripada Damarulan ke Kencana Ungu. Ini Gusti Ayu, saya yang bisa menghabisi Minajinggo. Ini buktinya, kepalanya Minajinggo. Percaya toh, ada bukti di fisik ada. Setelah kepala diserahkan oleh Kencana Ungu, oleh Layang Sito dan Layang Kumitir, dia langsung percaya karena ada bukti fisik.
nggak berapa lama Damar Wulan nyusul datang juga. Duh, akhirnya kan tarik ulur ya. Saya yang membunuh, bukan saya yang membunuh, saya yang membunuh. Akhirnya kejauhan nggak kehabisan akal. Joko Umbaran ini orang yang sakti. Tidak semua orang bisa mengalahkan. Saya ingin tahu, berarti kamu bertiga akan saya adu. Yang menang berarti ini yang bisa mengalahkan Minak Jinggo. Dari perang das-das ternyata yang menang Damar Wulan. Selain dia juga sudah diwejang oleh kakeknya di sini, nonton di sini. Nanti akan saya ceritakan yang di mana di sini. Di sini sudah punya bekal, dia juga megang senjatanya Minak Jinggo. Akhirnya Seto yang Kumitir kalah. Akhirnya di penjara karena dia melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Saat itu Damar Wulan sebagai pemenang otomatis dia dipersunting oleh Minak Jinggo. Terus bagaimana nasibnya Anjasmara, adiknya Seto Kumitir yang anaknya Patih Gender yang jatuh cinta waktu merawat kuda? Bagaimana nasibnya Waito Pujangan, mantan istrinya Minak Jinggo? Setelah dia dikukuhkan sebagai Prabu Brawijaya keempat, Damar Wulan ketiganya itu diboyong jadi putri boyongan, jadi selir. Setelah menelusuri jejak langkah sang kesatria, menyusuri setiap sudut petilasan lewat jawaban-jawaban yang penuh cerita. Lewat dokumenter ini, kita tiba di akhir perjalanan. Petilasan Damar Wulan bukan sekedar tempat, melainkan sebuah jendela ke masa lalu yang kaya akan sejarah dan budaya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga penjelajahan kita dalam sejarah Damar Wulan dapat membawa inspirasi dan pemahaman baru tentang kebudayaan kita. Mari kita terus menghargai dan melestarikan warisan ini untuk generasi yang akan datang. Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur. Selamat tinggal dari Damar Wulan, tempat di mana legenda hidup abadi. Dalam setiap langkah yang dijejakkan, terukir cerita dalam alur waktu yang tak terhingga. Kenangan akan tetap hidup, mengalir dalam jiwa.